pada saat di Jasa Marga nggak pernah ambil cuti. Nggak pernah ambil Nggak cuti? pernah ambil cuti. Dari sejak awal sampai Nggak pernah ambil cuti. nggak pernah ambil cuti? Iya. Pekerjaan di jalan tol itu 24 jam. Iya ya, nggak pernah di stop ya. Melayani pelanggan 24 jam. Kehadiran kita yang puji Tuhan alhamdulillah sebagai pimpinan ya harus ada di mereka. Bapak tua juga mengajarkan pelayanan prima nih. Boleh cerita nggak bagaimana teman-teman muda di Jasa Marga dan Utama Karya itu melayani orang? Maaf ya, kemarin ada beberapa informasi bahwa antara atasan dengan petugas lapangan itu ada jarak. Waduh, janganlah gitu lah. Iya. Ujung tombak dari pelayanan ini mereka-mereka. Petugas transaksi, petugas patroli, petugas derek dan sebagainya. Mereka kan yang berhadapan dengan pelanggan. Kita juga jangan hanya perintah-perintah saja. Iya. Oh, senyum. Ternyata kita di kantor lihat mereka, apa sih? Nggak boleh begitu. Trilogi prima itu yang pertama, prima dalam penampilan. Seragamnya. Topi pun harus pakai topi yang diberi oleh perusahaan. Sepatunya harus hitam. Prima kedua, pengetahuan. SOP, prosedur kerja, instruksi kerja pengumpulan tol kita harus menguasai. Yang ketiga, penyampaian prima. Selamat pagi, saya Rocket, apa yang bisa saya bantu? Senyum dulu. Apa yang harus dimiliki pemimpin yang beda dari sekedar individual kontributor? Trilogi prima itulah. Itu trilogi prima itu sebetulnya mencakup semua calon-calon pimpinan. Menarik banget tadi Bapak Tua, kita ngobrol-ngobrol mulai dari kecil sampai akhirnya masuk UI dan juga bagaimana mulai kerja di Jasa Marga. Pengen melanjutkan itu juga Bapak Tua. Aku dulu teringat banget bahwa aku pertama kali punya video game itu Sega. Oh, Sega, ya. Itu dibeliin Bapak Tua tuh. Sama Inang Tua tuh. Sih. Iya. Dan aku tuh kayak dapet mimpi yang jadi kenyataan. Sangat-sangat senang. Puji Tuhan ya. Waktu di mana? Waktu itu aku pernah main ke Jakarta ke rumah Kak Heidi. Terus Kak Heidi punya Sega dan seneng banget. Waktu itu kan liburan sekolah 2 bulan di sana. Pulang-pulang, kapan ya punya kayak gini? Bilang sama Bapak Tua pas ulang tahun ditelepon kayaknya. Tiba-tiba datang. Ke rumah ada Sega. Wah, itu betul-betul sampai sekarang itu masih terkenang Bapak Tua. Makasih banyak nih Bapak Tua. Kenangan seperti itu ada juga Bang. Di waktu Bapak Tua baru menikah ke Jogja. Kita tahun baruan. Nah, di sana ada Kak Elin, Kak Ade, Windo, terus Siska dan sebagainya. Bapak Tua sama Inang Tua ngajak, nggak tahu Mora ikut atau enggak ya. Jadi ikut ke jalan-jalan ke toko mainan. Bapak Tua udah lupa, tapi mereka cerita, aduh, Mamang Buru, dulu kami seneng sekali. Jadi masa anak-anak datang ke satu toko mainan, Bapak Tua sama Inang Tua bilang, silakan pilih. Silakan pilih. Langsung turun. Itu rupanya buat mereka pengalaman sangat indah. Core memory istilahnya. Core memory sampai sekarang. Aku udah lupa. Kayak Mbak Elin kan dari luar negeri datang, Mamang Buru tuh dulu gini. Udah konglomerat sekarang. Ya Mbak Ade cerita juga udah konglomerat sekarang. Tapi buat mereka itu ya seperti tadi saya bilang tadi. Padahal kita nggak ada apa-apa ya, hanya bagaimana menyayangi keluarga. Apa yang bisa kita kasih, kita kasih. Iya. Gitu loh. Wah, luar biasa Bapak Tua. Iya juga dulu kalau ke rumah Bapak Tua, Inang Tua masakannya enak, tapi juga kadang dibeliin makanan Jepang itu loh Bapak Tua. Di kotak itu. Aku kan orang Medan tuh. Itu rasanya enak banget itu. Sampai sekarang aku setiap kali makan makanan Jepang namanya yang Hoka Hoka Bento. Hoka Hoka Bento. Iya, itu
selalu teringat di momen itu pertama kali aku makan Oka Bento. Jadi sangat-sangat menyenangkan dengan Bapak tua Inong tua ya. Luar biasa sih. Dan Bapak tua sebenarnya kan tadi bilang nggak pernah ini ya, nggak pernah ambisi. Tapi sebenarnya Bapak tua sangat-sangat kerja keras banget gitu. Waktu liburan Natal tahun baru biasanya Bapak tua itu nggak di rumah, mantau tol terus sampai jam 11 bahkan 24 besoknya baru ada. Jadi luar biasa Bang. ya. Jadi tadi kan berangkat bahwa kita bersyukur bisa bekerja, dan pekerjaan di jalan tol itu 24 jam. Iya ya, nggak pernah di stop ya. Melayani pelanggan 24 jam. Nah, kehadiran kita yang puji Tuhan alhamdulillah sebagai pimpinan ya harus ada di mereka. Ya, jadi pada saat di Jasa Marga nggak pernah ambil cuti. Nggak pernah ambil cuti. Betul. Dari sejak awal sampai nggak pernah ambil cuti. Nggak pernah ambil cuti. Ya, nggak pernah ambil cuti. Wah. Sehingga bisa bersama-sama dengan teman-teman semua di operasional tadi. Ini yang kita lakukan seperti apa istilah kalau leadership itu servant leadership ya. Servant leadership. Pelayan ya. Iya, yang bukan untuk kebutuhan kita saja, tapi kan kita melayani semua untuk kebutuhan bersama. Nah, bertepatan juga dengan operasional jalan tol itu kan pelayanan. Tadi kan standar pelayanan minimal. Betul. Paling pas ya servant leader lah. Servant leadership lah. Iya, Bapak tua juga mengajarkan pelayanan prima nih. Boleh cerita nggak bagaimana teman-teman muda di Jasa Marga dan Utama Karya itu melayani orang? Iya. Nah, Bapak tua agak maaf ya, saat kemarin ada beberapa informasi bahwa antara atasan dengan petugas lapangan itu ada jarak. Aduh, janganlah, saya bilang. Kita ujung tombak dari pelayanan ini mereka-mereka. Petugas transaksi, petugas patroli, petugas derek dan sebagainya. Mereka kan yang berhadapan dengan pelanggan. Wajah dari BUJT, wajah mereka. Jadi kita harus kasih bekal. Dan kita juga jangan hanya perintah-perintah saja. Oh, senyum. Ternyata kita di kantor lihat mereka, apa sih lu? Nggak boleh begitu. Makanya Bapak tua dengan seluruh lapisan sampai OB pun ya tepuk-tepuk lah. Iya. Bapak tua bahkan sangat hafal nama orang ya. Puji Tuhan, hafal. Iya ya. Ya, jadi itu juga membuat kita dekat ya dengan mereka. Nah, pelayanan tadi, pelayanan jalan tol tadi ya, pelayanan prima, pemeliharaan, layanan lalu lintas, layanan transaksi, layanan semua. Jadi kita harus bersikap sebagai pimpinan yang melayani. Ya, sehingga puji Tuhan, alhamdulillah Bapak tua setelah purna bakti dari Jasa Marga membantu Utama Karya di operasional. Di operasional itu dari 2016. Ya, operasional. Nah, bersyukurnya lagi bisa menjabat struktural sebagai branch manager Akses Tanjung Priuk 2016 sampai 2022. Wow. Nah, udah purna bakti masih diminta untuk puji Tuhan. Nah, bersyukur Utama Karya mendapat perintah dari pemerintah untuk membangun dan mengoperasikan jalan tol Trans Sumatera sepanjang 2.700 km. Wow. Ya, mungkin sekarang sudah 60-70% tercapai. Nah, pada saat itulah kita beberapa teman dari Jasa Marga membantu Utama Karya untuk terutama operasional. Karena kalau operasional kan Jasa Marga yang paling unggul lah. Ya, karena udah nomor 1. Kemudian Utama Karya ini perusahaan infrastruktur
paling unggul. Oh, infrastruktur yang Iya, jadi masuk bisnis baru jalan tol. Jadi mereka ada beberapa teman ex Jasa Marga yang direkrut termasuk Bapak Tua. Nah, Bapak Tua khusus lagi memberikan pelatihan di pelayanan prima, service excellent. Ya, jadi tadi kita harus memberikan pelayanan kepada pelanggan yang mana teman-teman transaksi, patroli itu sebagai ujung tombak, etalase kita harus bekali. Sekarang kan transaksi itu nggak ada orangnya lagi ya, Pak? Betul. Ya sudah cashless ya. Iya. Ya dulu masih transaksi. Iya benar. Ya. Yang Enerphone ada iklannya itu ya. Iya. Itu sekarang ada cashless. Tapi tidak terlepas kemungkinan petugas perlu memberikan informasi kepada pengguna jalan yang umpamanya pada saat tap reader gagal bisa, ya. Kan? Selalu ada aja saldonya kurang lah atau sistemnya lagi nggak jalan. Ini kan bertemu dengan pelanggan. Betul. Kalau patroli petugas derek masih tetap walaupun cashless mereka tetap melakukan patroli, membantu pengguna jalan yang kendaraannya mogok. Kalau ada kecelakaan ambulans datang, derek, rescue datang, itu kita bekali. Bagaimana menyapa pelanggan yang prima. Jadi tugas kita begitulah, ya betul-betul melayaninya dengan sukacita. Jadi Bapak Tua itu pelayanan prima itu Bapak Tua singkat, dan ini saya rasa di manajemen service excellent juga bisa disingkat menjadi ada 3 trilogi. Trilogi prima, Bang. Trilogi prima. Iya, tahu trilogi prima? Belum. Trilogi prima itu yang pertama prima dalam penampilan. Seperti penampilan harus ini pakai pemberian dari Paromain ini. Koni ya. Uniqlo ya. Uniqlo ya. Makasih, jadi kita harus tampil prima. Petugas pun harus seperti itu. Seragamnya. Topi pun harus pakai topi yang diberi oleh perusahaan. Sepatunya harus hitam. Itu penampilan sehingga pemakai jalan pada saat minta bantuan datang oleh petugas penampilan prima yakin kan. Kalau dulu ini penampilan yang pertama ya, trilogi pertama pada saat masih cash itu bertemu dengan pelayan Fauzi tadi. Fauzinya mana? Itu kita ajari itu. Tapi begitu tidak ada pembayaran tunai lagi, cashless, yang berhadapan dengan pengguna jalan adalah reader. Tempat membaca itu. Betul. Itu wajah kita sekarang. Wajahnya reader ya? Wajahnya. Iya. Wajahnya operasional itu reader. Saya di akses Tanjung Priok, jangan sampai, ayo bikin yang mudah dibersihkan. Karena wajah kan, pada saat itu kan dia pengguna jalan semua lapisan bisa dari konglomerat. Kalau lagi nyupir sendiri ya. Iya, tetap aja lewat ngadepin itu ya. Iya, karena kita belum ya. Kok orang tahu kalau lewat jalan tol itu pakai tap card ya? Nggak ada yang ngajarin loh. Iya, gak ada yang ngajarin. Itu sosialisasinya dari tahun 2016 nggak salah. Iya, cashless ya. Iya, tapi semua orang tahu. Iya, semua orang tahu. Dan sekarang Bapak Tua bilang itu reader itu wajah kita. Jadi kadang-kadang Bapak Tua kalau lagi lewat di ruas lain ada readernya dalam tanda petik blue box. Ada kan? Ada. Kalau orang Batak bilang tak-takon. Banyak kotoran daki gitu ya. Bapak kontak. Kalau direksinya Bapak Tua kenal, tolong dong perhatikan itu. Disampaikan ya? Sampaikan. Kalau kenal kan lebih kebaikan kan? Iya. Karena ngetap gini, aduh tak-takon kan. Bluwek lah orang Jawa bilang kan. Janganlah, itu penampilan kita sekarang itu. Itu tadi ya, penampilan pertama, gerbang harus bersih juga. Gardu harus bersih. Karena mereka begitu masuk ke ruas tol kita, mereka lihat, penampilannya ruas ini kok bagus ya. Itu salah satunya dinilai oleh BPJT. Ya. SPM terbaik itu salah satu itu, Bang. Nah, prima kedua, pengetahuan.
pengetahuan ini kalau kita sebagai pengumpul tol ya SOP, prosedur kerja, instruksi kerja pengumpulan tol kita harus menguasai. Oke. Betul ya. Ya. Jadi semualah kita kalau dia petugas patroli dia harus menguasai dengan baik pengetahuan tentang itu. Kalau orang lupa bawa card itu kan bingung nih ya kadang-kadang tuh. Ada SOP tertentu nggak ya? Karena kan dia nggak bisa beli kan? Iya. Atau kadang-kadang pinjem orang yang di belakang. Di belakangnya. Jadi memang nggak bisa dijual di situ ya? Ya, jadi ada awal-awal memang kita sediakan untuk mereka untuk top up ya. Top up ada top dulu? Up, ya, ada. Di ruas-ruas tertentu masih ada karena komuternya terlalu varian ya. Jadi mungkin di lokasi itu belum tersosialisasi daripada macet. Kalau sekarang dalam kota kan belakangnya pasti pengertian. Betul. Dibantu. Kalau di luar kota di belakangnya nggak ada kendaraan mau sama-sama. Akhirnya ada jalur khusus untuk top up. Solusinya itu. Nah, pengetahuan itu harus dikuasai. Apabila readernya nggak bisa dibaca, petugas harus bisa menjelaskan. Oh ya Pak, ini ada gangguan di sini. Bapak bantu sendiri. Dan cara menyapa pun kita ajarin Bang. Kita sampaikan ada etika sapaan. Pagi, apa yang saya Robert Sitorus, petugas Pultol, ada yang bisa saya bantu, kita latih gitu. Seberapa pengaruh itu terhadap performa perusahaan? Menurut Bapak itu ada korelasi yang tinggi nggak antara pelayanan suatu jalur dengan performa? Ada ya? Orang kalau nggak ramah nggak mau masuk tol lagi ya? Sebetulnya udah otomatis itu bagian kita. Karena kita justru sebaliknya Bang, kalau tidak ramah, marah-marah, direkam. Wah, iya zaman sekarang ya. Zaman sekarang. Aduh. Masih penjelasan tapi gimana sih? Bapak tahu jalan tol kok nggak pakai nggak saldonya kurang? Mamanya marah-marah gitu. Iya. Ngerti nggak sih? Iya. Direkam. Padahal memang dia yang salah tapi nggak boleh. Nggak boleh. Karena kita pelayan. Iya. Pengguna jalan itu raja kan. Iya. Karena kalau nggak ada pengguna jalan kan nggak ada transaksi. Iya. Jadi kita harus layani dengan baik. Kita bikin etika bagaimana sapaan. Kita latih Bang. Ya. Tadi pengetahuan. Yang ketiga penyampaian prima. Trilogi yang ketiga penyampaian. Tadi begitu ketemu dengan pengguna jalan. Iya betul. Selamat pagi, saya Robert Sitorus. Apa yang bisa saya bantu? Senyum dulu. 3S. Apa senyum, 4S sekarang. 4S. Senyum, salam, sapa, santun. Kan enak. Mobil mogok, datang petugas, selamat pagi, ada yang bisa bantu? Nama saya juga terus. Saya petugas patroli. Ada yang bisa saya bantu Pak, Bu? Ya. Enak kan? Betul. Jadi nyaman sekali ya. Trilogi prima itu selalu kalau Bapak Tua melakukan pelatihan, refreshment, itu kita latih lah. Harus terbiasa, jadi habit. Menarik banget Bapak Tua. Aku mungkin ada 4 atau 3 pertanyaan terakhir. Oh iya. Iya. Ini Bapak Tua kan udah berkarir lama. Bapak Tua udah menjadi pemimpin. Tapi Bapak Tua juga udah mengangkat orang jadi pemimpin. Nah, ciri-ciri apa yang membuat orang itu jadi pemimpin yang baik? Karena kadang-kadang dia mungkin orang yang performanya tinggi, tapi ketika dia jadi pemimpin, nggak bisa mimpin anak buah. Nah, apa yang harus dimiliki pemimpin yang beda dari sekedar individual kontributor? Ya. Jadi terima kasih. Jadi memang ada beberapa yang kami lihat dan bersyukur. Ada yang dulu berkarir sebagai petugas pengumpul tol, petugas sentral komunikasi, berkarir bisa menjadi direksi. Wow. Direksi anak perusahaan itu kan luar biasa ya. Luar biasa. Nah itu kalau kita lihat, jadi memang mereka mencintai pekerjaannya dulu. Ada passion terhadap pekerjaannya, dia lakukan SOP-nya dengan baik, orang yang menilai kan. Dan
pasti perilaku. Oke. Perilaku. Perilaku ini lengkap nih. Perilaku itu mas juga dengan disiplin ya. Iya. Disiplin kerja, bagaimana dia berkomunikasi. Hampir trilogi Prima itulah. Oh. Itu trilogi Itu Prima itu sebetulnya mencakup merangkum semua calon-calon pimpinan. Penampilan. Iya. Pinter tapi kalau penampilannya blok gitu kan. Iya. Betul ya? Betul. Terus penampilan bagus, kalau pengetahuannya nggak prima, terus umpamanya dia sudah penampilan bagus, prima, tapi dia nggak santun dan lain sebagainya, itu bekal deh kalau menurut Bapak Tua ya. Menarik banget. Jadi trilogi prima itu berlaku juga untuk semua. Calon pemimpin pun lakukan itu, lakukan dengan sukacita. Luar biasa, ini harus dicatat nih oleh pemirsa Live Intelligence. Termasuk Mora ya. Harus nih mulai ya. Dia lakukan itu dengan sukacita. Jadi satu saat abang bisa mengganti di sini. Amin. Benar loh. Bahkan lebih hebat. Dan banyak kejadian seperti itu. Jadi mereka melihat seperti ini, dicatat pengalaman, kemudian ada passion juga, dia lakukan dengan sukacita, bersyukur, dan mengatakan bahwa bekerja itu ibadah. Jadi, teman-teman dalam tanda petik, asal ada kemauan, semua bisa. Bapak Tua banyak contoh seperti itu. Oh iya. Iya. Jadi dalam tanda petik juga nggak neko-neko. Penting itu ya. Iya. Nggak macem-macem, nggak curang, nggak ngambil yang bukan miliknya ya, haknya ya. Panjang kan, nggak neko-neko itu lengkap. Betul banget. Iya. Satu hal yang aku alami dan aku dengar juga yaitu peran istri atau inang tua dalam kehidupan dan juga karir Bapak Tua. Tentunya di balik seorang pemimpin atau laki-laki yang sukses ada wanita yang sukses dan kuat di belakangnya. Kalau dalam keseharian Bapak Tua sebagai pemimpin, seperti apa pandangan Bapak Tua terhadap peran inang tua? Ya, terima kasih ya Bang Mora. Jadi pesan orang tua, opung, jangan neko-neko lagi. Ya bersyukur, alhamdulillah sama dengan peran inang tua. Pak, jangan neko-neko. Sama persis. Gak pernah minta, ini uangnya kurang nih, mungkin neko-neko dikit deh. Enggak, bisa lihat sendiri. Iya. Cara berpakaian juga itu saja. Tapi dia karena mendukung dan yang Bapak Tua kerjakan, dia menyayangi pekerjaan, menyayangi juga teman-teman, seluruh karyawati di mana Bapak Tua bekerja. Oh, kenal ya? Oh, kenal baik. Kenal baik. Artinya apa yang terjadi dengan karyawati Bapak Tua, inang tua tahu? Tahu. Kok bisa ya? Jadi kita kan ada pertemuan Bang. Di karyawati dengan istri karyawan itu ada arisan dan sebagainya. Acara-acara, kemudian nanti ada acara Maulud Nabi, ada acara, kemudian Isra Mi'raj, acara inang tua datang. Wah. Tahu sendiri kan inang tua. Iya, inang tua luar biasa. Langsung dirangkul semua. Itu berkesan buat mereka dan puji Tuhan hafal juga nama-namanya. Kalau Bapak Tua terus terang kalah. Lebih hafal inang tua. Nah itu mendukung lah ya. Jadi orang tua pesannya jangan neko-neko. Inang kebetulan dapat inang tua yang tidak neko-neko, mengasihi Bapak Tua, mengasihi pekerjaan Bapak Tua, mengasihi seluruh teman-teman di mana Bapak Tua bekerja. Luar biasa. Kalau ketemu tuh minta nomor HP-nya dong. Oh iya. Ulang tahunnya kapan? Hafal kan inang tua semua ulang tahun kita di keluarga. Tanggal sekian udah inang tua yang paling duluan. Bahkan adik-adik Mora juga inang tua yang Bapak Tua yang selamat ulang tahun. Gue malah kadang-kadang lupa ini. Kok bisa? Jadi banyak yang tersimpan di memori tapi kemudian ada yang di HP. HP-nya sedang error tapi secara keseluruhan masih banyak ingat lah. Jadi di HP itu ada notes tanggal ulang tahun disusun gitu ya? Tidak sebetulnya. Enggak. Jadi dia pada bulan
seperti Januari ya, dia bisa ingat tuh. Januari siapa yang ulang tahun ya? Di luar kepala kadang-kadang ingat. Luar biasa. Lupa. Wow. Iya. Hebat ya. Bahkan ada anaknya temen, dia tahu. Anaknya temen loh. Sangat bersyukur. Hebat sih ya. Kalau di kita kan istri itu pendoa syafaat dan penolong sepadan ya. Yeah. Yang terus mengingatkan bapak tua. Ya kesini pun tadi udah sarapan belum, udah makan belum. Dan sangat mencintai keluarga, semua keluarga. Tidak beda-bedakan dia. Dan tadi mencintai teman-teman bapak tua. Jadi kalau bapak tua datang, namanya ada gathering tuh ya. Gathering, ibu mana, bunda mana? Kok yang ditanya bunda? Iya, malah lebih populer. Ya bersyukur ya, bersyukur. Alhamdulillah bisa menjalani kehidupan keluarga, berkarir dengan pendamping yang seiring sejalan, Bang. Iya. Kok bisa bapak tua itu ketemu dan bisa diterima inang tua? Apa memang bapak tua itu ganteng banget dulu? Terus inang tua kan dulu katanya jago main basket dulu ya? Oh iya, jadi saingannya berat. Oh saingannya berat ya? Berat. Ada berapa saingannya? Tapi kan kita baru terakhir ketahuan. Ini dulu naksir saya. Ada yang sudah datang ke rumah dan sebagainya. Kita kan anak tentara. Iya. Jadi agak semangat, agak pede ya. Agak pede. Dan puji Tuhan lah ada cara bagaimana kita berkenalan sama inang tua. Opung, orang tua inang tua itu puji Tuhan dikenal orang baik. Jenderal. Donatur. Iya. Adiknya jenderal. Amang Mangararap dulu di perdagangan sangat baik ke semua. Momentumnya pada saat Naposo Bulung Jalan Jambuakan. Iya, Naposo Bulung. Naposo Bulung HKBP di situ ketemu. HKBP. Jadi belum ketemu di situ, Bang. Belum. Oh, okay. Jadi Bapak tua kan pengurus NHKBP Jalan Jambu akan berkunjung ke Bandung. NHKBP. Pasti butuh dong transportasi dan sebagainya kan. Oh ya. Terus teman-teman, datang yuk ke rumah Pak Panggabean yang di Kebun Kacang. Iya. Belum kenal. Bapak tua pengurus kan ikut dong. Datang ke Kebun Kacang. Amang, kami mau gini-gini nih. Ya. Oke, besoknya ditelepon. Kan pengurus diteleponnya kan ke Bapak tua. Abang terus. Jadi gini-gini. Jadi nanti untuk ke Bandung kami sediakan transportasi bis ya. Lega kan kita kan. Iya. Saya belum tahu bahwa inang tua itu gurunya beliau. Karena kan pada saat datang pertama itu inang tua belum turun dari rumah ke rumahnya tingkat kan. Iya. Nah, setelah kembali dari sana kita ucapkan terima kasih lah. Iya, datanglah inang tua ini menyajikan minuman dengan cara Jawa pula. Setelah itu, ayo nanti Linda ikut latihan kur. Gitu, Bang. Join latihan kur di Naposo Bulung. Tanggung jawab kan? Yang ngajak kan? Oh iya. Jadi pulang Bapak tua antar lah. Gitu, astaga, pintar juga Bapak tua. Ayo latihan kur gitu. Setelah kur diantar pulang ya, benar ya. Tapi ada proses yang juga Bapak tua surprise. Waktu itu kan Bapak tua tinggal di Kebun Kacang di rumah Laitodo. Iya. Amang Panggabean ini teleponnya ke situ. Terus rumah Bapak tua kan tinggal di situ sebelum di asrama. Nah, kakak Mama Sedi almarhum dengar bolak-balik kok telepon. Dia bilang gini, Lito, manggil saya kan Lito. Ada anaknya perempuan nggak? Ada Mbak, manggilnya Mbak. Iya. Pasti kamu nanti
jadi pacarmu itu loh. Oh, ada sense-nya ya. Iya, ada sense-nya loh. Mbak Mar itu punya sense gitu. Wah, Puji Tuhan ya. luar Puji biasa. Tuhan. Itu kan semua kehendak Tuhan ya, Mm-mm. yang kita patut syukuri dan kita mudah-mudahan kita diberi kesehatan ya. Amin. Dari Amin, kehidupan ini, Bang. Ya. Luar biasa ceritanya, menarik banget ya, romantis sekali. Iya Bapak Tua. Bapak Tua juga sekarang pelayanan di beberapa tempat ya. Akan pelayanan ke penjara ya. Iya, Bapak. Puji Tuhan, setelah Purna Bakti, kemudian di Utama Karya kan masih mungkin sebulan bisa 2-3 kali ke Sumatera, terutama untuk refreshment pelayan prima, ada waktu. Sehingga Bapak Tua dengan Inang Tua ikut pelayanan di seksi sending HKBP. Apa itu seksi sending? Jadi seksi sending itu pelayanan ke tempat-tempat seperti kemarin Inang Tua ke lapas perempuan. Ya, pelayanan bersama pendeta, kita melayani mereka yang masa tahanannya masih ada, kasihan lah. Kita datang untuk memberikan harapan-harapan untuk kedepannya. Bapak Tua juga nanti akan melayani juga bersama teman-teman dari seksi sending HKBP Jalan Jambu ke LP Narkotika, sama untuk memberikan penghiburan, pengharapan, lahir baru, manusia baru, hingga nanti pada saat selesai menjalani masa-masa di lapas bisa diterima di masyarakat. Wah, luar biasa. Itu Bang. Wah, semoga pelayanannya sukses Bapak Tua, dan ini luar biasa banget. Itu yang bisa kita sampaikan lah di masa-masa lansia ini Bang. Ya, luar biasa. Ini ada 2 pertanyaan terakhir nih Bapak Tua. Yang kedua itu tentang tenis. Iya. Jadi aku dengar tuh Bapak Tua masih aktif tenis. Dan ini aku lihat topinya ini kan topi asli French Open nih, Roland Garros. Ini dapat dari mana, bisa cerita nggak nih Bapak Tua? Puji Tuhan. Jadi dari sejak tenis ini sejak SMP Bang. Sejak SMP? Ada pelatih? Jadi Bapak Opung dulu anak-anaknya dikasih bekal. Bapak Tua karena sering lihat Opung latihan tenis, kau ikut tenis ya. Di Pekalongan itu ada tempat kursus yang bagus sekali, Prabajaya. Jadi Bapak Tua masuk ke situ sejak SMP, dan teman-teman di Prabajaya ini banyak pemain nasional. Bagus ya. Nah, kemudian Bapak Keisha piano. Bukan tenis, beda-beda. Terus Bapak Mora gitar. Itu saling sharing nggak? Masing-masing. Masing-masing. Jadi Bapak Tua nggak ngajarin adik misalkan tenis, akhirnya terus Bapak bisa sharing ya? Iya. Nah itu kemudian untuk yang tenis tadi masuk Jasa Marga pun karena tenis kan, salah satu. Dan sekarang kita punya klub tenis yang berlatih sampai sekarang seminggu 3 kali Bang. Iya, Saestu namanya. Selasa, Kamis, Sabtu. Saestu. Tadi nggak latihan, karena mau podcast. Astaga, sorry banget. Enggak lah, kita tetap Sabtu kan bisa latihan. Iya. Itu puji Tuhan, anggotanya sebaya ya. Rata-rata 70 tahun, ada yang 80 tahun. Bapak Tua servis masih yang kayak servis beneran? Masih. Kita aja nggak bisa servis. Ya, jadi bersyukur masih main, dan namanya Saestu. Dan juga masih selain tenis meja. Kita punya di komplek tempat tinggal kan, PTM 67. Kita main setiap Sabtu Minggu. Ya, biar ada olahraga ya, ketawa-ketawa. Kalau di olahraga, karena kita udah nggak mikirin level atasan bawahan dan sebagainya di situ. Jadi kita siap di lapangan tenis dan tempat tenis meja itu siap
ditertawakan dan mentertawakan. Happy itu. Iya betul. Wah, itu luar biasa. Ketawa-ketawa. Asik emang. Asik. Asik banget ya. Dan itu salah satu aktivitas yang kita juga bisa syukuri, masih bisa bermain, Bang. Betul. Dan sekarang ada pickle kan? Oh, itu main pickle juga. Wah, sangat-sangat up to date. Komandannya Heidi tuh. Heidi, Kak Didim tuh keren banget. Iya. Boleh ikut lah. Boleh nanti. Murah. Ada kaosnya keren juga itu, nanti ada cupnya. Wah, seru. Jadi ya Bapak tuh sangat olahraganya sangat aktif ya, menjaga untuk kesehatan. Ini oleh-oleh dari asli dari Roland Garros. Oh iya? Iya, keren banget dari Bang Riko sama Kak Laura. Jadi mereka ke sana. Iya. Khusus bapaknya dioleh-oleh ini lah. Keren. Salah satunya dikasih ini. Iya. Rafael Nadal kan paling banyak juaranya di French Open ya. Di clay ya, di lapangan clay. Kemarin Novak Djokovic yang paling sering di Australia malah kalah sama Alcaraz sekarang. Betul. Itu hebat banget ya. Hampir 40 tahun sama 22 tahun. Betul. Udah luar biasa Djokovic udah luar biasa. Makanya kalau bisa olahraga tetap, Bang. Betul, betul. Kesibukan seperti ini. Tetap. Iya. Saya lihat olahraga sekarang main bola sama Riley ya. Main bola sama Riley. Iya. Main kuda saya lihat. Itu boleh. Iya ya. Iya sekarang. Harus ada waktu untuk keluarga. Harus disempatkan. Ya. Itu kedekatan juga kita dengan anak-anak ya. Tetap dibagi waktunya, Bang. Kita tak kesibukan Mora juga ya. Ya kadang-kadang memang sibuk sekali Bapak tua. Iya. Kerja gitu kadang ke 8 sampai 10 jam. Terus commute kan juga bisa 2 jam gitu ya. Jadi pulang kadang-kadang anak udah tidur. Itu yang kadang-kadang susah tapi ya. Saya juga mau bersaksi nih Bang terhadap Bang Mora. Bang Mora kuliah kan Gajah Mada. Satu saat Bapak tua datang malam-malam dari Jakarta, ada perlu masuk dari samping rumah di Jalan Megatru. Tengah malam pakai lampu belajar tuh masih belajar. Jadi hobinya belajar. Iya. Hobinya belajar dan puji Tuhan, alhamdulillah bisa seperti sekarang. Ya, menggapai S3, hobi belajar. Saya bersaksi nih. Dan dulu waktu kecil, jadi bukan pura-pura tuh belajarnya. Nggak pura-pura, real itu. Tengah malam di kamar sendiri. Kayaknya nggak belajar waktu main game. Wah, Bapak tua. Ini satu keluarga hobinya belajar semua. Kebetulan saya ini suaranya mirip. Oh iya. Mirip suara bapak saya. Itu Bapak tua tahu pada saat pertama kali ada handycam, kita putar ulang. Oh ini kok suara kayak Bapak Mora. Iya. Dan terbukti Bang, waktu Bapak kan waktu berangkat ke studi S2 di Munci ya. Iya. Bapak kan berangkat duluan. Betul. Nah, terus Mora baru anak pertama ini berangkat sama Mama dari Anggi Boru, dari Bulak Rantai. Ya. Pada saat itu Bapak tua datang, Bapak tua nyapa, dengar suaranya, Mora langsung diikutin terus. Wih, pikir bapaknya ya? Pikir bapaknya, sampai ke kamar mandinya diikuti. Astaga, karena udah rindu ya? Kali. Bener banget. Bang ya, sukses terus ya Bang ya. Amin. Mohon doanya Bapak tua. Karir yang Mora lakukan dengan sukacita. Lakukan seperti buat Tuhan. Dan terus jaga keluarga. Amin. Ya Bang ya. Nah, Bang ini penerus Megatru nih. Ada Bang Windo, anak-anak paling besar kan? Bang Windo, Fitri, Sandy, Fitri. Terus nanti ada Laura, ya? Siap. Keisha, Nima, salah satu yang harus bisa membawa terus kekompakan kita. Amin Bapak tua. Ada pesan terakhir nggak Bapak tua untuk keluarga besar atau untuk Mora, sepupu atau anak-anak? Ya, saya rasa
melakukan semuanya itu harus diawali dengan ucapan syukur. Pekerjaan apapun yang dikerjakan diawali dengan ucapan syukur. Lakukan dengan sukacita. Sama tadi, bekerja itu ibadah kok. Iya kan? Kalau ibadah kan ukurannya Tuhan. Iya. Jadi jangan kita nggak ada yang lihat gue melakukan yang nggak baik. Lebih jangan. Karena Tuhan itu kan bisa melihat dari semua sisi perbuatan tingkah laku kita. Ini kepada generasi penerus kita berharap melakukan seperti itu deh. Bekerja itu ibadah, lakukan dengan sukacita dan ucapan syukur. Terima kasih Bapak. Ya Bang ya. Ya mohon doanya terus Bapak Tua. Ya. Terima kasih Bapak Tua untuk sharing pengalamannya dari masa kecil sampai sekarang, dan terus Bapak Tua ini menjadi inspirasi buat kami, terus selalu menjadi pendoa buat kami keponakan-keponakan dari Opung. Teman-teman Hive Intelligence, saya kira bukan hanya saya yang belajar banyak dari Bapak Tua, tapi teman-teman juga bisa belajar dari pengalaman beliau yang begitu dalam, yang sudah makan asam garam ya, asin, dan juga segala hal yang dilalui beliau itu memberikan pelajaran penting bagi kita sehingga kita bisa membangun dari pengalaman beliau. Sampai jumpa lagi di podcast Hive Intelligence berikutnya. Terima kasih, bye-bye.